The Forever Purge adalah film kelima dari The Purge sebelumnya yang menceritakan tentang pembersihan imigran Amerika Serikat seperti Spanyol, Argentina, dan Meksiko. Pembantaian atau yang mereka sebut dengan pembersihan ini dilakukan pada malam hari setelah ba'da maghrib dan berlangsung selama 12 jam. Pembantaian atau pembersihan ini telah disetujui oleh pihak pemerintah Amerika Serikat, tetapi di film kelima ini pembersihan oleh para pembersih dilanggar, sehingga tidak ada lagi pembatasan waktu dan pembantaian semau gue sakarepmu kumaha aing, termasuk warga asli Amerika itu sendiri. Untuk lebih jelas, mungkin kita langsung aja ke filmnya. Dan seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Si Optimum Prime. Mohon maaf ya kawan-kawan jika suara saya agak aneh, masih dalam keadaan tidak enak badan, tetapi alhamdulillah lah masih diberikan kenikmatan dan semangat terus buat kalian yang sedang sakit juga. Untuk kalian yang sehat, jaga kesehatannya, minum Yakult tiap hari, oke? Cerita akan berfokus kepada sepasang suami istri yaitu Adela dan Juan yang sedang menuju ke sebuah tempat berupa bangunan rumah kecil di tengah padang tandus dan bertemu dengan beberapa penjaga. Ternyata rumah itu membawa mereka dan warga lainnya ke sebuah lorong bawah tanah yang sangat gelap dengan dipandu oleh seorang bocil yang sudah hatam dengan jalur itu, membawa mereka ke area luar perbatasan Amerika Meksiko untuk mencari kehidupan di sana. Si bocil memberikan sebuah kartu yang bergambarkan bunga dan mewanti-wanti jika ada apa-apa di sana, mereka bisa mendatangi tempat yang bergambarkan bunga itu. Singkat cerita, 10 bulan kemudian dan 1 hari sebelum pelaksanaan pembersihan dimulai, di sebuah tempat peternakan dan pelatihan kuda di Texas, terlihat seorang pria yang sedang mencoba menjinakkan seekor kuda yang akan dilatihnya. Dia adalah Dylan tanpa pros, merupakan orang kaya dan pemilik peternakan itu, ditemani oleh ayah dan adiknya yaitu Mr. Taker dan Harper. Sepertinya dia kesulitan menjinakkan kuda itu sampai ditendang dan menyebabkan badannya terluka. Kemudian datanglah seorang pakar kuda yang tidak lain yaitu yaitu Juan dengan gaya ala cowboy Texas dan gaya khas Meksiko. Dengan mudahnya Juan bisa menjinakkan seekor kuda itu dengan sedikit bisikan mantra yang biasa ia pakai saat menjinakkan seorang perempuan. Kemudian seketika kuda itu langsung jinak dan sudah siap untuk dipakai. Dan maksudnya siap untuk ditunggangi dan dilatih. Get back to work. Berpindah ke tempat lain di sebuah restoran, Adela yang bekerja di sana sebagai eksekutif chef ditemani seorang manajer yang bernama Darius sedang mengecek dan memberikan pengarahan kepada karyawannya. Singkat cerita, di rumah kontrakan Adela dan Juan, ada sebuah berita di televisi menyiarkan tentang sistem pembersihan yang sudah terjadi cukup lama oleh sesepuh dari Meksiko yaitu Siago Harjo. Dia menjelaskan bahwa sistem pembersihan itu bukan salah satu jalan terbaik untuk perdamaian di Amerika Serikat dan akan menjadi awal kekacauan yang akan terjadi di masa mendatang. Malam harinya di rumah Dylan, semua keluarganya sedang makan malam dan membicarakan tentang para imigran yang berada di Amerika Serikat. Ternyata Dylan orang yang agak rasis dan tidak terlalu suka dan berbaur dengan orang luar. Intinya dia tidak terlalu mementingkan orang-orang imigran. 10 jam sebelum pembersihan berlangsung, di tempat Dylan, Juan ditegur oleh Dylan karena ia terlambat bekerja hari itu. Dylan mendapat laporan dari rekannya, kita panggil saja Kurt. Dylan menegaskan agar ia tidak terlambat lagi jika tidak ingin dipecat. Ternyata Dylan tidak terlalu suka dengan orang Amerika luar jika seorang koboi berasal dari Meksiko atau negara Amerika Latin lainnya. Kurt mencoba memprovokasi Juan dengan menyebutkan bahwa mereka hanyalah akan terus diperbudak oleh keluarga Dylan. Tetapi Juan tidak menanggapi perkataannya itu. 1 jam menjelang pembersihan atau pembantaian, semua warga di sana segera masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat-rapat pintu dan jendela. Di rumah Dylan dengan alat canggih secara otomatis, semua ruangan yang berada di peternakan dan rumahnya ditutup dengan pintu besi yang otomatis, di mana sistem mekanismenya semua diatur di dalam handphonenya. And for those of you who are partaking, may God...
Waktu menunjukkan pukul 6 sore hari, itu tandanya pembersihan pun dimulai. Di dalam bangunan para imigran, mereka berdoa agar bisa selamat untuk 12 jam ke depan. Sementara di rumah Dylan dan keluarganya, dia sangat khawatir pada malam itu, merasa tidak enak hati sesekali mengecek CCTV di ponselnya. Ketika dia lengah, dia dikagetkan dengan suara yang berasal dari gudang, dan ada sosok manusia yang terekam CCTV sedang mondar-mandir tidak jelas di dalam kandang. Dengan rasa penasarannya itu, dia menghampiri gudang mengecek sumber dari suara itu. Ternyata hanya sebuah genset yang digunakannya untuk suplai tambahan bagi peralatan pertahanan seluruh rumah yang error karena selalu mati dan menyala dengan sendirinya. Kemudian Dylan membuka lemari besi yang berisi beragam jenis senapan lengkap dengan peluru, dan Dylan mengambil salah satu pistol untuk berjaga-jaga. Secara tiba-tiba, istri Dylan datang mengagetkannya. Kembali ke kamp para imigran, Adela naik ke rooftop bangunan untuk mencari angin segar dan melihat keadaan di sekitar. Terlihat beberapa kelompok yang sedang membantai dan mati secara mengenaskan. Tidak lama kemudian, datang mobil patroli dari kelompok pembersihan atau yang kita sebut saja kelompok barbar, yang membawa beberapa korban di dalamnya. Entah orang-orang itu berasal dari orang Amerika atau imigran. Salah satu prajurit dari kamp imigran heran melihat Adela yang bisa menggunakan senjata M4 dan menanyakan kenapa dia bisa menggunakan senjata itu. Diketahui Adela dulunya adalah anggota pejuang para perempuan di Meksiko. Menentang ketidakadilan kepemerintahan di kota asalnya, maka dia sudah terbiasa dengan senapan dan persenjataan. Akhirnya, pagi pun tiba, selesailah acara bunuh-membunuh dan tembak-menembak. Dylan dan adiknya Harper sedang bersiap untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Begitu juga dengan Juan dan Burhan yang akan pergi ke peternakan Dylan untuk kembali bekerja. Selagi mereka berangkat, mereka melihat mayat yang bergeletakan di jalan dan di depan rumah warga, mati secara mengenaskan dan mengerikan. Selagi Dylan mengecek keadaan kandangnya, dia merasakan hal aneh yang tidak seperti biasanya, keadaan yang sangat sunyi dan dingin. Tidak lama setelah itu, seekor kuda yang keluar dari kandang terlihat sangat aneh, karena seperti pintu kandang yang sudah dibuka oleh seseorang, dan tiba-tiba muncullah beberapa manusia bertopeng yang menodongkan senjata. Ternyata mereka adalah gerombolan dari anggota barbar. Kemudian semua keluarga Dylan disekap di area belakang peternakan, dan saat salah satu anggota barbar itu membuka topeng, tidak disangka dan tidak diduga, ternyata itu adalah si Kurt, karyawan Dylan itu sendiri. Kurt menjelaskan jika pembersihan atau pembantaian ini tidak akan berakhir dan akan menghabisi semua orang. Pada intinya, para perkumpulan pembersih atau kelompok barbar ini menghilangkan aturan pemerintah tentang pembersihan atau pembantaian yang dilakukan selama 12 jam dan hanya boleh memakai senjata sampai senjata kelas 4 saja. Yang tidak lain adalah tidak boleh memakai senjata rifle dan lain-lain. Sebagai ancaman serius, Kurt menembak kepala Mr. Tucker. Di sisi lain, Juan dan Burhan mengetahui kalau mereka sedang dalam bahaya karena mendengar suara tembakan dari belakang rumah Dylan. Bergegas ke garasi mengambil senapan dan bersiap untuk ngeras duo versus squad. Akhirnya mereka dapat menumbangkan komplotan Kurt, tidak terkecuali si Kurt itu sendiri. Dua anggota barbar yang berhasil selamat meminta bantuan. Tidak membutuhkan waktu lama, kelompok barbar pun berdatangan ke lokasi. Mereka segera kabur dengan menggunakan mobil Optimus Prime. Di tempat kerja, Adela dibuat heran dengan sedikitnya karyawan yang bekerja di hari itu. Mengecek keluar area tempat kerja, melihat ada seekor kambing yang sedang dikurung di kandang besi. Adela mencoba melepaskan kambing itu, kemudian ternyata itu adalah sebuah perangkap yang sengaja dibuat oleh komplotan barbar bertopeng. Setelah akan dieksekusi, kemudian Darius datang menolong Adela dan perkelahian 2 lawan 1 pun terjadi. Ketika Darius berhasil melumpuhkan kedua bandit bertopeng, dengan cepat dia menyelamatkan Adela dari jebakan besi. Tetapi salah satu bandit masih hidup, berhasil memukul Darius dan perkelahian ronde kedua pun dimulai.
Datang polisi Texas yang kita kenal sebagai sheriff, menyangka mereka telah sengaja membunuh kedua bandit itu, menangkap mereka dan membawanya ke mobil khusus narapidana. Seorang karyawati keluar dari dapur mengecek keributan di luar. Karena tidak ingin ikut dibawa ke dalam mobil, si karyawati itu buru-buru kembali ke dalam dapur, langsung menghubungi Juan dan memberitahukan kalau Adela dibawa oleh sheriff karena dicurigai membunuh. Cuida terus, gracias. Di dalam mobil patroli, Darius dan Adela diikat dengan dua orang bandit perempuan dan laki-laki sedang mengoceh tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi. Pembunuhan di setiap kota terjadi karena pemberontakan pada kaum barbar atau kaum pembersih yang mengakibatkan chaos di mana-mana. Juan, Burhan dan keluarga Dylan pergi menuju polsek yang dimana Adela akan dibawa ke sana. Tetapi karena banyaknya jalan yang diblokir oleh komplotan barbar, terpaksa mereka harus berjalan kaki menuju polsek terdekat, sementara Dylan dan sang istri menjaga Optimus Prime. Dengan ditemani oleh Harper dan Burhan, mereka pun segera bergegas menuju tak terbatas dan melampauinya. Ketika mobil sheriff akan tiba di polsek, tiba-tiba mereka dihadang oleh komplotan barbar dan menembak mobil sheriff dengan RPG sampai terguling dan menewaskan kedua sheriff tersebut. Di sekitar mobil Dylan, dia melihat orang bertopeng yang sedang mondar-mandir tidak jelas. Sepertinya akan membajak mobil Optimus Prime dan membunuh mereka berdua. Dengan keahliannya, Dylan dengan mudah bisa membunuh para bandit bertopeng itu. Sementara Adela dan yang lainnya masih hidup mencoba untuk melepaskan diri. Tetapi si pria berotot itu lebih dulu melepaskan diri dan mengancam akan membunuh Adela. Darius yang saat itu sudah melepaskan diri melawan dan membunuh orang yang tidak jelas itu. Ketika mereka akan keluar dari mobil, ada tembakan dari luar terdengar seperti terjadi tembak-menembak, dan saat pintu terbuka ternyata itu adalah Juan yang sudah menyelamatkan mereka. Akhirnya Dylan datang di saat yang tepat. Mereka pun segera pergi dari sana mencari tempat aman. Adela mengajak Darius bergabung untuk mabar PUBG. Darius menolak karena dia akan mencari keluarga. Begitu chaos dan porak-porandanya kota Texas saat itu, sebuah kekacauan yang memakan banyak korban yang tidak bersalah. Sesampainya di tempat aman, sekalian mengisi pertalit dan mencari persediaan makanan, istri Dylan yang saat itu sedang hamil curhat kepada Adela karena ia tidak mau melahirkan di saat kondisi dunia sedang kacau balau. Televisi sedang menyiarkan berita kalau hampir seluruh kota di Amerika Serikat sudah lumpuh dan tidak ada lagi tempat yang aman untuk ditinggali. Harper dan Burhan mengumpulkan persediaan. Tidak sengaja Harper menemukan bendera para kaum barbar, berinisiatif untuk membawanya sebagai pengalihan. Burhan memberitahukan siaran radio yang sempat ia dengar kepada semuanya bahwa pemerintahan Meksiko dan pemerintahan Kanada membuka wilayah pengungsi bagi seluruh warga sipil Amerika yang tidak bersenjata. Kedua negara itu akan membuka perbatasan selama 6 jam. Dimulai dari saat berita itu disiarkan. Pengungsi akan diberikan bantuan pengobatan atau makanan sambil menunggu situasi di Amerika Serikat kembali stabil. Tujuan mereka sekarang adalah mendatangi Meksiko karena tidak ada lagi pilihan lain. Authorities are urging everyone to get out while you can. We will be ending our broadcast. Malamnya mereka pun segera berangkat menuju Meksiko. Di saat semua sedang tertidur, Juan menanyakan hal tentang ketidaksukaan Dylan kepada warga Amerika luar dan juga kepada dirinya. Dylan pun kemudian jujur kepada Juan tentang kepercayaannya bahwa orang Amerika asli tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dari yang lain. Ini menyangkut tentang budaya yang mereka tidak pahami satu sama lain. Budaya mereka berbeda bukan berarti Dylan membenci sepenuhnya orang luar. Di tengah perjalanan mereka dikejar oleh gerombolan geng motor dari kaum barbar. Karena tidak ingin ada baku tembak yang akan mengakibatkan kendaraan mereka satu-satunya itu rusak, Harper pun mempunyai ide dengan mengibarkan bendera pada kaum barbar yang tadi dia temukan di pom bensin. Seketika itu para geng motor barbar pun menganggap mereka adalah bagian dari kelompok pembersihan dan langsung meninggalkan mereka.
Sesampainya di sebuah kota El Paso, Texas, dan 3 jam menjelang penutupan perbatasan kota itu, sedang terjadi peperangan antara militer dan kaum barbar. Beberapa tembakan mengenai mobil mereka dan mengakibatkan karburatornya gosong, sehingga mobil pun tidak bisa digunakan. Alhasil mereka harus berjalan kaki untuk menuju perbatasan. Saat mereka terpisah dengan Adela dan istri Dylan, tiba-tiba serangan tank nyasar menghantam dekat bangunan yang akan mereka lewati. Kemudian mereka mencari jalan memutar masuk ke dalam teater untuk menjemput istri Dylan dan Adela yang terkunci dari dalam. Di dalam teater mereka dikagetkan dengan serangan tiba-tiba dari para kaum barbar, tapi dengan kemampuannya Adela bisa mengalahkan mereka. Saat sedang mencari jalan, Juan melihat gambar bunga yang bertebaran di tembok dan bangunan-bangunan, mengingatkannya dengan waktu itu tentang kartu yang diberikan si bocil di perbatasan, dan langsung mengikuti jalur gambar yang menuntun mereka ke suatu tempat. Pastinya Adela pun menyadari hal itu dan akan menemukan Adela bersama istri Dylan. Di saat mereka sedang menuju ke suatu gang, datanglah pemimpin dari kaum barbar, di mana si pemimpin dari kaum barbar itu dipanggil dengan sebutan The Father atau ayah, dan istrinya yang dipanggil dengan sebutan The Mother atau ibu, menghadang mereka dengan mengancam akan membunuh tanpa ampun jika tidak melepaskan senjata yang mereka bawa. Karena kalah jumlah, mereka pun meletakkan senjata. Tidak puas sampai di situ, si ayah menyuruh Dylan dan Harper untuk membunuh Juan dan Burhan. Karena tidak menurut perintah si ayah, kemudian si ibu menembak Burhan tepat di area vital yang membuat Burhan tewas. Setelah kejadian itu, para TNI menembaki mereka dari arah belakang sehingga membuat para kroco-kroco si ayah terbunuh dan menjadi kesempatan Juan CS membalas serangan mereka. Di saat si ayah disibukkan dengan serangan para tentara, si ibu yang saat itu sedang rebutan pistol dengan Juan terbunuh oleh Juan dengan menembak bagian leher si ibu hingga tewas. Saat ada kesempatan, mereka pun segera kabur dari sana. Si ayah yang murka saat itu karena istrinya dibunuh oleh Juan mengumpulkan semua patriot pada kaum barbar untuk mencari dan membunuh Juan CS. Request recon all units. Di sisi lain, Adela dan istri Dylan sampai ke tempat di mana logo bunga itu menunjukkan tempat rahasia. Di dalam ruangan, mereka ditodong oleh 2 orang bersenjata. Adela kemudian menjelaskan kalau dirinya adalah bagian dari mereka. Dan kedua orang itu langsung mengajak ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyaknya warga imigran dan warga Amerika Serikat yang selamat. Akhirnya, kedua keluarga itu bertemu satu sama lain dan Juan memberitahu kejadian yang sudah menimpa Burhan ketika mereka sedang menuju tempat itu. Di berita disiarkan kalau perbatasan Meksiko dan Kanada telah ditutup karena semakin mengganasnya peristiwa itu dan membuat pasukan perbatasan ditarik mundur. Kemudian seorang pemimpin dari rumah singgah itu, sebut saja Ibu Hetty, memerintahkan anak buahnya menemui seseorang yang tidak lain adalah Thiago Harjo, seorang pemimpin kecamatan Meksiko yang kita lihat di berita waktu itu, agar Thiago membawa mereka ke Meksiko dengan jalan pintas. Okay, let's go! Akhirnya Pak Camat Meksiko datang juga, yaitu Thiago Harjo, langsung menyuruh mereka untuk naik truk yang akan membawa mereka ke Meksiko dengan jalan pintas. Di sisi lain, di base camp komplotan pemimpin kaum barbar yaitu si ayah, salah satu anggotanya memberi laporan bahwa mereka mengetahui keberadaan orang-orang yang akan menuju Meksiko melalui jalan pintas, dan si ayah pun memerintahkan agar mengikuti jejak mereka. Pak Camat menceritakan bahwa sebelum dibangunnya tembok perbatasan, mereka bisa melewati perbatasan dengan legal dan bebas. Tetapi setelah tembok itu dibangun, mereka tidak bisa lagi melewati perbatasan semaunya. Hanya ada satu akses yang bisa mereka lewati sekarang. Tidak bisa dibangunnya tembok perbatasan di daerah itu karena itu merupakan tebing curam yang sangat tinggi. Mereka harus melewati bukit berbatu dengan berjalan kaki. Di sana juga ada pos yang akan menuntun mereka. Kemudian istri Dylan yang sudah mau melahirkan. Tetapi dengan berada di dalam kondisi sekarang, maka istri Dylan harus bisa bertahan sampai melewati perbatasan agar bisa langsung ke akses perawatan di camp di Meksiko. Tidak lama kemudian, Harper melihat kalau gerombolan pemberontak kaum barbar sedang mengikuti mereka, termasuk pemimpin mereka yaitu si ayah. Mereka pun sampai di pos 1 bukit perbatasan. Harper dan istri Dylan menuju perbatasan bersama Ibu Hetty dan yang lainnya. Sementara Juan, Adela dan pasukan Pak Camat berjaga di pos untuk menahan gerombolan si ayah. Pak Camat menyusun strategi karena saat itu amunisi mereka terbatas, mengkomandokan timnya jika amunisi sudah habis, membiarkan komplotan si ayah untuk mendekat dan melakukan pertarungan jarak dekat. For 500 years.
close! Wait for him! Wait for it! Pertarungan tembak-menembak pun terjadi dengan senjata dan amunisi seadanya. Mereka mampu bertahan dan bisa memancing komplotan si ayah untuk mendekat. Fuck! Purge and purify. Ever after. Mexican son of a bitch for me. Selagi mereka teralihkan dengan tidak adanya pergerakan, sementara itu Pak Lurah dan kawan-kawan bergegas pergi ke atas bukit dan masuk ke dalam rumah gubuk untuk memancing komplotan si ayah. Pertarungan ronda 2 pun terjadi di dalam gubuk. Adalah sempat pingsan karena ditabrak oleh anak buah si ayah, dan pada saat Juan juga akan ditabrak, Dylan segera menghajar anak buah si ayah sampai terjatuh. Adela, levántate. Sementara itu Pak Lurah dan ajudannya berhasil membunuh anak buah si ayah dengan menyamar dan memakai fosil tengkorak yang ada di dinding. Ketika Adela bangun dari turunnya dan akan menolong Juan, tiba-tiba dia ditarik oleh si ayah lewat jendela. Si ayah langsung mengancam menukar Adela dengan nyawa Juan yang sudah membunuh the mother atau si ibu. Tetapi di atas bukit tanpa disadari oleh si ayah, Juan dan Dylan mengikat leher si ayah dengan tali yang mereka bawa, sehingga bisa merobohkannya, dan Juan langsung memfataliti si ayah dengan menembak pistol ke kepalanya. Kondisi sekarang sudah aman. Akhirnya mereka bisa menuju ke kamp pengungsian. Kamp pengungsi di Meksiko itu berisi pengungsi dari berbagai kota di Amerika Serikat sampai mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Kemudian Dylan pun mendatangi ruang medik dan langsung menemui istrinya. Melihat kondisinya saat itu, ternyata sang bayi sudah lahir dengan selamat dan berkelamin perempuan. Film pun ditutup dengan diberitakan sekarang di setiap kota di kota Amerika Serikat terjadi perlawanan bagi para kaum barbar dari semua masyarakat seluruh Amerika dan imigran. Bersatu dengan pemerintah membinasakan para kaum-kaum yang tidak mempunyai hati nurani tersebut selamanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, dan jika ada kesalahan mohon maaf dan silahkan konsultasikan di kolom komentar di bawah. Saya Onur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.